Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa dengan NIM E1S1201005. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tugas final pemrograman, di mana soal pertama yaitu tentang kasus if bersarang, dan soal kedua yaitu kasus looping bersarang, dan soal ketiga itu kasus array. Nah, di sini saya sudah menulis di body, di mana saya menulis heading 3 yaitu kasus if bersarang. Kemudian di sini saya membuat PID untuk tampil. Nah, hasilnya itu kita akan tampilkan di sini. Kemudian selanjutnya itu kita bisa mengawali pembuatan JavaScript-nya dengan menulis script seperti ini. Kemudian di dalamnya itu kita coba membuat var pesan sama dengan from. Kemudian kita akan meminta itu masukkan pesan Anda. Kemudian kita tutup dengan titik 2. Kemudian itu di bawahnya if yaitu pesan titik 2 sama dengan kosong seperti ini. Maka di sini kita akan klik dokumen get element by ID, Nah, kemudian itu kita akan menuliskan tampil inner HTML sama dengan itu pesan Anda adalah di sini kita plus yaitu pesan. Kemudian kita akhiri dengan titik 2. Kemudian kita save dulu. Kemudian kita coba membuka. Kemudian kita lihat hasilnya. Yaitu kita misalnya masukkan belajar. Nah, kemudian kita lanjut di if else, dimana ketika kita memasukkan pesan kosong, dia tidak akan ada yang handle. Kemudian itu kita bisa di sini tambahkan else seperti ini. Kemudian itu kita copy aja ini. Dimana dia itu .calling. Di sini kita tinggal ganti Anda tidak menulis pesan apapun.
Nah, kemudian kita seperti ini, kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, misalnya kita tulis di sini JavaScript. Oke, nah di sini tulisannya pesan Anda adalah JavaScript. Kemudian kita coba jangan menulis apapun di dalamnya. Kita klik oke. Nah, pesannya Anda tidak menulis pesan apapun. Coba kita perhatikan, yang sebelumnya saya belum menggunakan S. Ketika kita pijit OK, maka tidak ada pesan apapun yang disampaikan kepada kita. Jadi dengan demikian kita sudah bisa membedakan penggunaan if dan if else. Kemudian kita lanjutkan, yaitu if bersarang. Nah, kemudian itu misalnya di sini kita tulis di dalam perintah if ini, dimana yaitu if pesan lebih besar sama dengan 10. Kemudian di sini saya akan kasih keterangan lebih besar dari atau sama dengan 10. Kemudian di sini itu kita pakai kurang lebih dulu. Nah, seperti ini. Jika tidak sama dengan kosong, maka dia akan masuk di program ini, dan dia akan tanya lagi. Jika pesannya lebih besar dari 10, nanti akan tampil lebih besar dari atau sama dengan 10. Kalau misalkan kita tambahkan di sini, di sini itu else, kemudian maka di sini bisa kita tulis Nah, di sini kita akan tulis lebih kecil dari 10. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat. Nah, kalau misalkan kita kosongkan, maka akan tampil Anda tidak menulis pesan apapun. Jika kita masukkan angka 5, maka lebih kecil dari 10. Jika kita masukkan angka 10, lebih besar dari atau sama dengan 10. Jika kita masukkan angka 100, lebih besar dari atau sama dengan 10. Dengan demikian kita sudah bisa pahami sedikit bagaimana kita membuat if di dalam if, atau bisa disebut if bersarang.
Kemudian kita buat struktur as if ini. Saya akan simpan, coba buat di sini. Jika 10 ini akan tampil itu di sini. Nilai yang dimasukkan masukkan lebih kecil dari 11. Nah, kemudian lebih kecil dari 11. Kemudian di sini kita membuat satu kondisi yang berbeda, misalkan pesan lebih kecil sama dengan 20. Kemudian lebih kecil dari 21. Kalau misalkan kita masukkan angka 11, dia akan muncul lebih kecil dari angka 11. Dia tidak akan menjadi true. Akhirnya dia akan dialihkan ke LCF ini, yaitu pesan lebih kecil daripada atau sama dengan 20. Kemudian kita coba simpan dulu, kita lihat hasilnya. Itu masukkan angka 5, maka nilai yang dimasukkan lebih kecil dari var pesan from, masukkan pesan Anda, kemudian if pesan itu lebih dari 10, kemudian dokumen kita menjadi nilai yang dimasukkan lebih kecil dari 11, kemudian save pesan kemudian kita buat nilai dimasukkan lebih kecil dari 21. Kemudian kita save, lihat hasilnya. Kalau kita masukkan angka 5,
yang muncul itu nilai yang dimasukkan lebih kecil dari 11. Kemudian kita coba masukkan angka 11, maka nilai yang dimasukkan lebih kecil dari 21. Bagaimana kalau kita masukkan angka 20? Nilai yang dimasukkan lebih kecil dari 21. Bagaimana kita coba masukkan angka 100? Nah, tidak ada satu pesan apapun. Kenapa demikian? Kita bisa cek karena memang yang kita deteksi adalah jika pesan lebih kecil dari 10. Jika kita mau menambahkan, misalnya dia nilai yang dimasukkan lebih kecil dari kita coba di sini 100,1, dan misalkan kalau ada di sini ganti ada yang kalau ada yang masukkan nilai 100, kita bisa tambahkan perintah ini. Nah, dimana kita buang if-nya karena terakhir. Nah, kemudian kita masukkan nilai yang dimasukkan lebih besar dari 100. Nah, kita coba simpan, kemudian kita coba kita masukkan angka 98. Nilai yang dimasukkan lebih kecil dari 101. Bagaimana jika kita masukkan angka 100, maka nilai yang dimasukkan lebih kecil dari 101. Bagaimana kita coba masukkan nilai 100? Nah, nilai yang dimasukkan lebih kecil dari 101. Bagaimana kita masukkan seperti ini. Kemudian nilai yang dimasukkan lebih besar dari 100. Bagaimana kalau kita memasukkan nilai yang seperti ini? Nah, sama saja. Jadi ini adalah if. Nah, sekarang kita akan ini adalah if bersarang. Sekian penjelasannya. Nomor 1 tentang kasus if bersarang sudah selesai. Kemudian kita lanjut di nomor 2, dimana nomor 2 itu dia kasus looping bersarang. Nomor 2, dimana soal nomor 2 itu tentang loop bersarang. Langsung saja itu kita sedang membuat di sini, yaitu looping bersarang pada segitiga.
kemudian kita enter, kemudian kita input tipenya submit, kemudian valuenya itu tekan. Nah, kemudian inputnya pola. Kemudian dalam script ini kita scriptnya itu kita tulis function, dimana functionnya itu pola, kemudian kita var itu ulangi dengan config. Nah, kemudian di sini kita tulis apakah Anda ingin mengulang. Nah, setelah itu di sini kita tulis variabel dengan variabel shooter kemudian setelah itu kita membuat perlangan, yaitu menggunakan rumus while, dimana while itu ulangi, kemudian itu kita counter plus, kemudian dia akan mengulang terus. Pemrogramannya itu bertambah 1, jadi kita bisa gunakan Ctrl plus atau bisa juga Ctrl plus sama dengan 1, tapi kita gunakan ini. Kemudian itu di sini kita buat lagi var bintangnya, bintang. Kemudian itu di sini kita tulis bintang sama dengan, kita buat simbol bintangnya, kemudian itu kita titik repeat ini kita seperti ini, kemudian setelah itu kita shooter, kemudian di sini kita kasihkan enter. Atau seperti ini. Kemudian itu kita buat lagi dokumen dokumen white itu contoh itu bintang. Nah, seperti ini.
misalnya di sini kita memulai dari 0. Jadi misalkan kalau tidak jadi perulangan, maka dia tidak akan menampilkan apapun, yaitu 0. Jika misalkan ada yang ditekan 1 atau ditekan berulangan 1 atau 2, nanti akan muncul di sini 1, kemudian akan tampil ini, kemudian akan tampil bintangnya itu adalah 1. Terus akan kembali lagi menekan 2 kali untuk pengulangan. Berarti untuk alat 1 sudah, kemudian dia akan mengulang lagi, Ctrl 2. Dia tidak akan melakukan pengulangan lagi karena pengulangan itu hanya dilakukan 2 kali. Kemudian itu di sini kita ulangi sama dengan kemudian itu apakah Anda ingin mengulang, kemudian kita coba tampil terus nah kemudian kita Ctrl S, kemudian kita tampilkan. Di sini kita Ctrl R dulu, kita ini tekan. Nah, yang akan muncul di sini, apakah Anda ingin mengulang? Misalkan kita klik OK-nya sampai 5 kali, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah Anda ingin mengulang? Kita tekan kita tinggal, misalnya kita hanya mengulangi sampai 5 kali. Nah, kalau kita hanya sampai 5 kali, kita tinggal tekan yaitu cancel yang ini. Kemudian nah, ini yang akan muncul ini. Jadi dia yang akan muncul itu di sini dokumen word counter. Jadi dia akan counternya itu 1, kemudian angka ini, kemudian dia akan munculkan bintang itu diambil dari sini, kemudian itu counter minus BR ini tujuannya dia biar ada jarak. Nah, seperti ini dia akan menurun sampai dia tidak akan kayak seperti 1, 2 begini, dia akan menurun. Kemudian misalkan kita ingin mengulangi, kita tinggal klik dulu saja OK sampai berapa kali yang kita inginkan. Kalau kita menekan cancel itu dia berarti memberhentikan berapa kali kita mengulang. Nah, itu dia contoh kasus looping bersarang. Dia simple saja seperti ini, kemudian itu dia hanya melakukan perulangan atau looping sebanyak berapa kali kita menekan OK seperti tadi.
Selanjutnya itu kita akan beralih ke soal nomor 3, yaitu tentang array. Ini kita buat dulu filenya, yaitu kita buat soal 3 itu HTML. Nah, kemudian kita tulis aja HTML-nya. Dokumennya itu kita ganti aja jadi soal ketiga itu array. Kemudian di tag body itu kita beri judul kita beri judul array saja. Array kita akan mencari nilai rata-rata. Kemudian kita kasih center dulu seperti biasa. Seperti ini. Itu saja satu. Kemudian di sini kita buat yaitu 4, dimana ID-nya itu input, kemudian kemudian kita tulis dimana di sini kita tulis ID input, kemudian kita tinggal copy aja, lalu kita tulis misal kemudian di bagian body itu kita tulis type statement. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis variabelnya, dimana var a sama dengan number kemudian from itu kemudian di dalamnya itu masukkan banyak
nilai ini kita buat yang kedua, dimana var array sama dengan nilai itu A atau nilai, kemudian itu kita lihat itu jumlah nilai, kemudian itu for I sama dengan 0, kemudian kemudian itu array array main kemudian main kemudian kemudian I plus plus. Setelah itu kita buat array itu array itu namanya I, kemudian sama dengan number, kemudian itu input kan nilai ke terus nilai itu di dalamnya I plus plus, kemudian itu jumlah nilainya plus sama dengan array, kemudian I dokumen get element by ID, kemudian itu dalamnya inputnya itu titik inner HTML, kemudian sama dengan banyak nilai yang diinputkan,
diinputkan, kemudian itu tidak itu array untuk i. Setelah itu di sini kita tulis lagi var, kemudian var rata-rata masih di sini var rata, kemudian jumlah nilai, kemudian rata jumlah nilai atau array nilai, kemudian di bawahnya itu dokumen get elemen by id, dan itu nilai, kemudian titik inner html sama dengan jumlah dari nilai yang dimasukkan, diinputkan. Itu jumlah nilai. Kemudian ini kita tinggal copy aja. Ini kita bantu jadi diinputkan, kemudian ini kita ganti jadi data dari nilai yang diinputkan. Kemudian kita ganti
Kita ganti jadi rata. Kita coba tes dulu. Ini kita kemudian kita cek dulu. Kita masukkan misalnya nilai 3. Kemudian kita masukkan 1, kemudian uangnya 1, kemudian 2, 3. Nah, misalnya di sini banyak yang diinputkan yaitu 3, kemudian jumlah dari nilai yang diinputkan itu 6, adalah 1 tambah 3, dan nilai rata-rata dari nilai yang diinputkan itu 6. 6 itu dibagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi nilai contoh dari tentang array ya. Jadi sekian dari saya, 3 contoh kasus dari yang pertama itu if bersarang, yang kedua is kasus looping bersarang, yang ketiga kasus array. Ini kita lihat yang ini, dia adalah kasus if bersarang. Kemudian yang soal kedua yaitu dia tentang looping bersarang, yaitu pola segitiga. Soal ketiga yaitu tentang masukkan banyak nilai, yaitu nilai rata-rata array. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.